meninggalkan Zoom Meeting ID ini dengan mengklik tombol N, kemudian klik Leave Meeting. Lalu webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit ke depan. Untuk satu sesinya maksimal 500 peserta. Untuk kolom webinar hanya akan terbuka di jam yang ada kegiatan webinarnya saja, maka peserta diharapkan membuka aplikasi sekolahmu baik di web maupun melalui aplikasi di handphonenya dan pastikan sudah centang hijau selama webinarnya berlangsung. Demikian ya untuk pengumumannya rekan-rekan. Silakan yang baru bergabung boleh langsung isi absensinya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya dengan Miss Suci, senior trainer dari RCK. Untuk tema kita kali ini, rekan-rekan, kita akan coba membahas mengenai komunikasi ya, karena bagaimanapun dalam penjualan gitu ya, kita mau berdagang, kita mau berjualan, ini perlu adanya komunikasi ya. Nah, komunikasi yang seperti apa yang harus kita lakukan? Pernah nggak rekan-rekan misalnya berbelanja nih, datang ke sebuah toko, kemudian dilayani dengan baik gitu ya, si pelayannya atau tenaga penjualnya ini begitu kita datang kita disambut gitu ya, dikasih senyuman, disapa misalnya selamat datang Mbak Dara, sorry biasanya nggak tahu namanya ya awalnya ya, misalnya selamat datang nih misalnya ke Mbak Dara nih, Mbak Daranya baru datang terus selamat datang Mbak silakan, ada yang perlu dibantu atau Mbak mau cari apa, langsung gitu ya kan enak ya betul nggak, dibandingkan kita dicuekin aja, didiemin aja misalnya Mbak Fatima Zahro nih datang ke tokonya. Terus kita datang dicuekin aja. Rasanya gimana? Sebetulnya sih karena kalau untuk di kayak supermarket, mall mungkin itu sudah biasa ya. Paling cuma ada sapaan-sapaan aja. Selamat pagi, silahkan, selamat berbelanja gitu-gitu ya biasanya ya. Apalagi kalau kita ke minimarket tuh yang warnanya biru atau merah ya, begitu buka pintu udah ada sambutan tuh. Seneng ya? Disambut seperti itu, selamat datang Ibu, selamat berbelanja, biasanya kayak gitu ya. Nah itu kan membuat sebetulnya komunikasinya sebetulnya sudah berjalan ya, sudah berjalan dengan baik. Walaupun kadang si pelanggannya juga nggak ngerespon, cuma jalan aja gitu, dilewatin aja nih yang ngomong nih, biasanya gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena memang beberapa toko atau mall misalnya itu sudah menerapkan ya, untuk menerapkan untuk menyapa setiap pelanggan yang datang ke tokonya atau ke mall tersebut gitu. Itu biasanya sudah ada SOP-nya dalam pelayanan. Nah, kalau misalnya untuk kita yang punya usaha kecil-kecilan misalnya, bukan mall gitu ya, bukan toko besar, cuma ini aja misalnya warung gitu ya, cuma punya warung, cuma punya toko online shop gitu ya, untuk komunikasinya seperti apa gitu ya. Nah, komunikasi ini kan memang sangat penting dan harus dibangun dari awal ketika kita memang mau membuka usaha ini. Kalau misalnya bayangkan misalnya Mbak Mutia Santi nih punya usaha toko online. Terus setiap ada pelanggan yang tanya, Mbak, yang ini ready stock nggak ya? Gak ada Mbak, cuma jawabannya kayak gitu aja misalnya. Kira-kira pelanggannya rasanya, misalnya kalau yang jadi pelanggan dilayani seperti itu kayak gimana rasanya ya? Agak agak dongkol ya. Saya kan nanya baik-baik Mbak, saya nanya stoknya ada enggak. Tapi tiba-tiba misalnya dibalasnya dengan cara seperti itu. Ya otomatis kita tersinggung ya sebagai pelanggan. Terus kayak, balasnya gini banget sih. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah kita tinggalkan toko tersebut, kita cari toko online yang lain. Misalnya seperti itu ya. Jadi komunikasi ini penting sekali. Nggak usah jauh-jauh. Misalnya seperti kita punya warung kecil di rumah. Ada pelanggan yang datang biasanya beli, beli gitu ya. Belanja, belanja misalnya gitu. Terus kita layani misalnya, iya deh misalnya. Atau iya Mbak, Mas mau beli apa? Kan enak tuh ya. Daripada gini misalnya kita beli, beli. Apa sih teriak-teriak aja mau beli apa? Kira-kira gimana tuh? Kabur ya pelanggannya ya, nggak akan mau datang lagi, pasti itu pertama kali datang udah gitu udah selesai, nggak akan datang-datang lagi gitu ya. Jadi membuat pelanggannya juga trauma gitu ya datang ke tempat itu atau datang ke warung kita karena kita dilayani dengan judes seperti itu, jutek gitu ya, tidak ramah. Itu jangan sampai terjadi gitu ya, jangan sampai misalnya Mbak Dwi Agustina dari rumah udah ceria nih, mau beli telur buat masak nasi goreng misalnya. Nyampe ke warung, beli apa Mbak? Dijutekin kayak gitu sama si penjualnya. Kitanya jadi lah, salahku apa kok dimarah-marahin baru juga datang misalnya gitu ya. Jadi komunikasi ini penting ya rekan-rekan ya. Harus dibangun dari awal. Kalau misalnya merasa iya nih selama ini misalnya nih Mas Duhasah nih, waduh saya ini orangnya pendiam, saya ini kalem, jarang banget ngomong misalnya gitu ya. Tapi ketika saya bekerja misalnya sebagai asisten tenaga penjualan toko, mau tidak mau ya saya harus bisa berkomunikasi gitu ya. Selain dengan rekan-rekan atau satu tim kerja saya juga dengan pelanggannya.
Nanti ada pelanggan kita cuma berdiri diam aja ngeliatin senyum-senyum misalnya gitu. Cuma seperti itu aja, itu pun komunikasinya kurang bagus ya. Pelanggannya nanti bingung, kenapa sih dia kok datang kita senyum-senyum sih gitu ya. Khawatirnya seperti itu. Jadi diusahakan nih untuk rekan-rekan yang misalnya iya nih jarang banget ngomong, terus belum berani untuk bicara ketemu, apalagi kalau ketemu orang baru, misalnya Mbak Siti Nurul, aduh aku tuh nggak pede nih kalau ketemu sama orang tuh suka malu misalnya gitu ya. Jadi paling cuma senyum-senyum aja. Nah mulai dari sekarang silakan coba digali lagi potensinya. Kita ada praktik uji mandiri ya. Nah itu dimanfaatkan untuk kita sebagai latihan nih. Ya Mbak Andita nanti cobain, coba nih direkam deh sambil ngomong misalnya gitu ya, dicek nih kira-kira udah betul belum ya bahasa yang digunakan gitu ya, kira-kira ekspresi saya sesuai nggak nih dengan apa yang saya ucapkan gitu. Nah itu sambil dilatih karena penting apalagi kalau kita bergeraknya di bidang pelayanan. Muhammad Saifullah nih udah rapi gitu ya, fresh banget, siap banget ikut webinar ya. Udah fresh, terus kita bisa jadi seorang asisten tenaga penjualan toko. Terus tiba-tiba ada pelanggan, disapa pelanggannya, selamat pagi Bu, silakan ada yang bisa dibantu. Kan enak ya, seger gitu ngelihatnya ya, betul nggak? Kitanya juga senang mau belanjanya, walaupun nanti akhirnya misalnya nominalnya di luar prediksi kita misalnya gitu ya, tapi kita udah disambut dengan seperti itu pun senang ya. Coba saya mau tanya nih, ada dua toko misalnya ya, yang satu ini terkenalnya, wah kalau beli di toko itu mahal. Tokonya sebelahan nih, misalnya toko baju. Di toko yang A itu mahal-mahal, tapi dia ngelayaninnya bagus. Di toko B itu murah, tapi jutek-jutek tuh pelayannya misalnya. Kira-kira mau pilih yang mana? Ke toko A atau ke toko B? Coba kita tanya pendapatnya ya, boleh ya? Silakan di open mic-nya nih, siapa ya yang beruntung untuk latihan berbicara? Oke, kita latihan berbicara ya. Mana nih? Ini banyak yang belum diaktifkan nih kamera depannya. Kalau belum mandi nggak apa-apa, belum gosok gigi nggak masalah. Silakan diaktifkan saja ya, supaya kelihatan wajahnya, supaya terekam. Karena sayang loh nanti nama pun ini nggak akan muncul kalau nanti di recording ya. Oke, silakan diaktifkan nih Mbak Lina Destriani. Oke Mbak Lina, kira-kira Mbak Lina mau pilih toko yang mana? Toko yang A atau toko yang B? Kalau Mbak Lina menjadi seorang pelanggan. Boleh diaktifkan dulu mic-nya, silakan. Ya, kita pin dulu ya biar nggak hilang-hilangan nih Mbak Linanya nih. Mbak Lina, sorry. Silakan. Halo Mbak Lina. Mana suaranya nih? Silakan diaktifkan. Oke, Mbak Linanya menghilang ini. Malu-malu kayaknya ya. Oke, silakan nih siapa ya? Ada yang mau menjawab pertanyaan saya? Masih banyak yang join ya. Untuk yang baru bergabung, silakan langsung diisi absensinya ya di kolom chat. Dan juga diaktifkan kamera depannya supaya terlihat wajahnya nih. Oke, sebentar ya rekan-rekan. Mbak Aina Pisvitasari. Wah, seger banget nih Mbak Aina. Boleh diaktifkan mic-nya nih. Silakan diaktifkan dulu mic-nya. Oke, Mbak Lina, sinyalnya susah ya. Baiklah, tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan suara saya masih bisa terdengar ya. Oke, halo Mbak Aina. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, Mbak Aina gimana nih? Mau pilih toko yang mana? Kalau Mbak Aina ditawarin dengan tadi pilihannya. Pilihannya apa ya Kak? Baru join nih. Oh, baru join ya, baru masuk Iya. banget. Oke, pilihannya kalau di toko A harganya mahal tapi pelayanannya baik. Di toko B Mhm. harganya murah-murah tapi dijutekin. Kira-kira mau pilih yang mana Mbak Aina? Ya, pastinya toko A dong, pelayanannya Apa? baik, Oke. Tapi gitu. harganya mahal nggak jadi masalah? Kalau menurut aku, yang penting itu kepuasan hati ya. Oke. Walaupun murah-murah tapi hatinya kita nggak puas, buat apa, males kembali lagi, belanja lagi, gitu. Kesel ya jadinya ya. Iya. Oke, Mbak Ina makasih banyak nih ya. Baru bergabung boleh langsung isi absensinya ya. Sudah Oke. Kak? Ya, makasih Mbak Aina. Saya mute lagi ya. Begitu ya. Pilihannya lebih baik beli yang mahal deh, tapi saya dilayani dengan baik dibandingkan saya harus beli yang murah tapi saya dijutekin. Gak mau ya. Nanti pulang-pulang bukan bukan habis belanja kan bisa gembira, happy gitu ya, senang banget. Wah, tadi dapat barang yang kita pengen gitu kan. Tapi kalau kita dilayani dengan tidak baik,
datang, ih tadi tuh ya si Mbaknya jutek banget sih. Mulut mama tahu dong guys, ya kan? Wah, tiba-tiba misalnya bikin postingan, diposting di media sosialnya, nanti yang rugi siapa? Kita ya, betul nggak? Sebagai pemilik tokonya, sebagai pemilik usahanya gitu. Jadi hati-hati nih untuk rekan-rekan yang sudah sekarang nih lagi berjalan, lagi jualan kerudung, baju, tas dan sebagainya, silahkan nih pelayanan itu diutamakan gitu ya. Saya akan share terlebih dahulu nih untuk materinya. Oke, keenakan bicara ya, jadi sampai lupa nih mau sharing materinya. Oke, sudah terlihat ya. Nah, untuk komunikasi pelanggan ya rekan-rekan, mungkin sudah dibaca juga ya. Saya akan cuma membahas sedikit saja, kemudian kita akan coba aplikasikan gitu ya. Karena bagaimanapun kalau misalnya materi aja, saya yakin rekan-rekan sudah pasti tahu, sudah baca, sudah paham betul. Tapi gimana nih cara mengaplikasikannya di dunia nyata, begitu ya kurang lebih ya. Gimana nih kita untuk mengaplikasikan cara kita berkomunikasi. Nah, ini untuk prinsip komunikasi nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Sudah paham ya kurang lebihnya seperti apa ya komunikasi ini ya, proses hubungan gitu ya. Proses hubungan untuk memperoleh pengertian yang sama. Jadi misalnya Mbak Mutia berbicara nih dengan Mbak Nur Wijayanti misalnya. Terus Mbak Mutia menyampaikan pesan, diterima dengan baik sama Mbak Nur Wijayanti. Jadi pesannya yang disampaikan dan juga yang diterima ini harus sama kalau proses komunikasi ya. Jangan melebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangin. Biasanya kita gitu ya. Bu Joko baru beli TV loh, harganya 5 juta. Kita yang dengarnya salah tangkap misalnya ya. Terus cerita lagi ke yang lain, Bu Joko baru beli TV harganya 10 juta, ditambahin misalnya 2 kali lipat ya. Nah biasanya kan seperti itu ya. Nah berarti nih kalau misalnya rekan-rekan pernah mengalami hal ini, berarti ada yang salah nih sama komunikasinya. Gitu, jadi ada pesan yang diterimanya gitu ya, ya mungkin entah di mana distractionnya gitu ya, entah di mana gangguannya. Nah, itu biasanya ada gangguan gitu. Karena apa? Karena pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan yang diterima gitu ya. Entah dari si penerimanya gitu ya, dia persepsinya mungkin berlebihan atau bagaimana, entah dari si pemberi beritanya atau pemberi pesannya dalam menyampaikan yang mungkin kurang baik misalnya gitu ya, atau kayaknya 5 juta apa 10 juta ya. Nah, kayak ragu-ragu gitu. Akhirnya kita menyimpulkan, oh kayaknya 10 juta kali. Masa TV itu 5 juta sih? Misalnya kayak gitu ya. Berarti ada yang salah nih dengan komunikasinya. Gitu. Jadi intinya adalah harus pesan yang kita sampaikan ini diterimanya pun harus sama gitu ya. Jadi memiliki pengertian yang sama. Jangan sampai misalnya Mas Mas Hafi nih, aku cinta kamu nih Mbak, tapi aku gimana ya? Tapi aku tuh nggak mau langsung nikah. Apa? Kamu nggak mau nikah sama aku? Misalnya gitu ya. Padahal maksudnya baik misalnya. Contohnya seperti itu kurang lebih ya kalau di kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi harus betul-betul jangan sampai menimbulkan ambigu yang baru gitu ya, ambigu yang lain dari apa yang kita sampaikan gitu. Bahaya nantinya. Nah, kemudian ini prinsipnya ya. Ini saya akan skip ya untuk prinsipnya. Rekan-rekan sudah baca pasti ya kan? Nah, oke, kita langsung ke sini aja. Bagaimana nih sikap seorang asisten penjualan toko atau tenaga penjualan ini bisa berkomunikasi secara efektif dengan pelanggannya? Itu ya, yang pertama harus memberikan apresiasi. Dengan caranya seperti apa? Ada pelanggan datang, apalagi misalnya kita punya warung nih. Terus kita tahu misalnya yang datangnya, oh itu Bu Doni misalnya gitu ya. Bu Doni mau beli apa? Mau belanja apa nih hari ini? Telurnya masih ada enggak? Misalnya gitu ya, disapa. Nah, nanti si Bu Doni ini merasa nyaman dengan kita. Gitu ya, mau nih cerita sama kita. Oh iya nih, kok tahu sih telur saya udah habis? Lah, kemarin kan Bu Doni beli baru 2 kilo. Katanya mau bikin kue, pasti habis dong, misalnya gitu. Nah, itu lebih enak. Ya kan? Kenapa? Karena kita merasa dianggap penting, merasa dihargai gitu ya. Karena balik lagi, berkaitan dengan selanjutnya nih ya, berikan kesan pertama yang baik. Nah, komunikasi yang baik, mengingat nama pelanggan, kemudian menyebutkan, nah kalau udah tahu namanya gitu ya, silakan disebutkan namanya dan harus diingat ya, jangan sampai yang datangnya Bu Doni yang dipanggil Bu Dina, ih kok Bu Dina sih, nama saya Bu Doni loh, misalnya gitu ya, jangan sampai salah ya kan, harus diingat namanya, apalagi kalau kita misalnya yang punya usaha yang seperti tadi saya bilangnya warung gitu yang di dekat rumah, misalnya yang ada di dalam kompleks perumahan, kemudian yang ada di kampung misalnya, kan setidaknya orang-orang yang berbelanja itu aja biasanya ya, dan harusnya sih kita udah hafal nama-namanya. Jangan sampai kita sepelekan nih hal ini karena ini juga penting ya. Dalam hal pelayanan ini penting dan anggap semua pelanggannya penting. Misalnya nih ada yang belanja, terus dia tuh sukanya utang misalnya, gimana tuh?
Ada nggak yang pernah punya usaha seperti ini, terus tiba-tiba yang belanjanya, ih uangnya nggak bawa, utang dulu ya? Ada nggak yang suka kayak gitu ya? Mungkin pernah ya. Kalaupun bukan kita yang punya warungnya, misalnya kita pernah mungkin mendengar ya kurang lebih seperti itu ya. Nah ini juga sama nih, tetap anggap semua pelanggan ini penting gitu ya, walaupun yang misalnya suka utang lah atau jutek lah atau misalnya dia suka seenaknya lah main pilih-pilih tapi nggak jadi beli misalnya. Banyak yang kayak gitu ya, ayo ngaku. Nah kemudian tapi tetap kita harus berprinsip kepada tadi pelayanan prima, pelayanan yang baik gitu ya kepada si pelanggan supaya apa? Supaya nanti pelanggannya setia sama kita, mau balik lagi datang ke toko kita, mau beli lagi di tempat kita. Gitu ya. Oke, selanjutnya nih rekan RCK. Gunakan kalimat yang simple ya, yang gampang dipahami sama si pelanggan kita. Jangan sampai berbelit-belit gitu ya. Kemudian jangan lupa kasih senyum begitu datang misalnya. Mau beli apa, Bu? Mbak Mela datang nih ke warungnya ke warungnya Mas Reza misalnya. Disapa sama Mas Rezanya nih. Pagi Mbak Mela belanja apa nih hari ini misalnya. Kan enak ya dibandingkan cuman diem aja. Dia apa? Oh, udah itu aja. Gimana kesannya? Kita kayak diteror ya. Ini kan kita mau belanja, kita kan raja ya. Pelanggan itu raja ya. Betul nggak? Sepakat ya? Pelanggan itu raja. Untuk kita yang ingin membuka usaha, apalagi sekarang nih di masa pandemi banyak pelanggan online ya, marak sekali untuk usaha jualan online gitu ya. Ada toko-toko online nih mulai banyak sekali di mana-mana. Nah ini juga sebetulnya menjadi sebuah peluang buat kita, gitu ya. Nggak jadi masalah. Dia jualan sama dengan kita nggak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah apa? Pelayanannya. Bagusan mana nih toko dia sama toko kita? Misalnya dia barangnya tadi, contohnya seperti tadi, murah-murah tapi dia jutek misalnya, barang kita agak sedikit nih harganya naik misalnya, tapi kita layani pelanggannya dengan baik gitu ya, membuat mereka nyaman, kita jelaskan kenapa harganya bisa segini, misalnya kalau misalnya pelanggannya minta penjelasan gitu ya, kok Mbak di toko sebelah lebih murah, di sini mahal banget sih. Oh iya Kak, misalnya kita mengedepankan kualitas dan bla 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 bla. Itu lebih enak ya, lebih bisa diterima dibandingkan ya udah Mbak di sini emang mahal, kalau Mbak nggak mau beli ya udah beli ke toko sebelah aja. Kabur deh, ya kan? Gak akan mau kita belanja di tempat seperti itu ya. Gak mau lagi. Kalau saya sih ogah ya. Dilayaninya seperti itu, udah harganya mahal, dilayaninya dijutekin lagi. Gitu ya, jangan ya. Jadi untuk kita yang punya usaha toko online terutama, kita nggak bisa bertatap muka begitu ya. Jadi diusahakan melalui chat juga yang ramah. Baik kakak, silakan kak, gitu ya. Contohnya mungkin rekan-rekan sudah bisa yang sudah pernah em, apa ya kirim chat via via hotline-nya RCK misalnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tetap disapanya dengan ramah walaupun tidak bertatap muka secara langsung, walaupun cuma via chat. Beda ya? Beda nggak? Kalau misalnya kita terima pesan gitu ya dari chat misalnya dari WA atau apapun, kemudian tanggapan si penjualnya misalnya, maaf Kak, ini tidak ada nih barangnya kosong, kemudian nanti akan ada lagi pada tanggal misalnya kapan gitu ya. Itu kan lebih enak ya dibandingkan cuman didiemin aja, nggak dibalas atau diresponnya juga dengan tidak baik gitu ya. Jadi intinya adalah pelayanan, jangan lupa kasih senyuman, kemudian jangan lupa juga kasih kalimat yang singkat dan juga mudah dipahami, jangan berbelit-belit apalagi kalau kita ke toko online dan harus menjelaskan via chat gitu ya, karena tidak semua orang bisa mengerti dan juga memahami apa yang kita maksud dengan kalimat yang kita ketikkan tersebut. Jadi usahakan secara singkat dan mudah dipahami oleh pembacanya gitu ya. Karena kan kita nggak tahu ya artinya tingkat persepsi setiap orang kan berbeda-beda gitu ya. Apalagi kalau chat kita nggak bisa lihat atau nggak bisa ketemu langsung. Kalau misalnya secara bertatap langsung seperti ini misalnya itu bisa aja gitu ya. Kalau misalnya Mas Rudi nih ngobrol sama Mas Fajar nih, terus Mas Fajarnya misalnya salah tanggap, ih salah Fajar harusnya gini gini gini. Nah itu masih bisa mungkin ya kan. Tapi kalau misalnya via chat online kan nggak bisa gitu. Jadi sebisa mungkin gunakan kalimatnya yang singkat dan mudah dipahami gitu ya. Kemudian berikan bantuan jika dibutuhkan, itu udah pasti harus ya. Kayak misalnya kita datang nih ke minimarket, Mbak, saya tuh cari ini loh, obat masuk angin di sebelah mana ya? Itu Bu di situ, cari aja deh di situ. Kira-kira gimana? Kita kan langsung pasti, oh gitu sih, main tunjuk-tunjuk aja. Dibandingkan dengan yang seperti ini misalnya, di mana ya Mbak? Misalnya obat buat masuk angin. Oh ini, mari Bu, saya antarkan di sebelah sini. Itu kan lebih enak ya, betul nggak?
kita lebih dihargai gitu kayaknya. Oh iya ya, baik juga nih pelayanannya bagus pelayanannya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian gunakan juga kalimat positif dan berikan pujian. Jangan lupa ya, kayak tadi misalnya udah tahu nih tetangganya yang belanja misalnya. Bu Irma baru datangnya dari mana aja? Udah lama nih nggak kesini-sini misalnya gitu ya. Nah itu kan lebih enak ya. Jadi lebih akrab. Makin cantik aja nih Bu, misalnya gitu ya. Itu juga boleh, boleh nggak? Boleh, nggak masalah, ya kan? Tapi balik lagi, jangan berlebihan ya. Pujinya secukupnya aja, nggak usah berlebihan gitu ya. Misalnya Mbak Kamah baru beli baju baru, misalnya kelihatan nih baju baru dipakai, datang ke warung, Bu, ya ampun, ke warung aja pakai baju baru, misalnya gitu ya. Itu sih bukan ramah namanya ya, sirik ya. Jangan, itu jangan dilakukan seperti itu ya. Jadi silakan disapa secukupnya. Misalnya, wah, Bu, cantik banget sih hari ini, seger ya, udah mandi ya, fresh ya, misalnya seperti itu. Ya itu nggak masalah ya untuk orang yang sudah kita kenal. Atau misalnya untuk yang belum kita kenal, boleh juga nih misalnya kalau udah selesai belanjanya, ucapkan terima kasih penting ya. Jangan lupa ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah berbelanja. Atau misalnya ketika kita kasih uang kembalian kalau di warung ya, di rumah misalnya, makasih ya udah belanja gitu ya. Itu lebih enak ya. Kemudian berikan juga kalimat yang sopan dan juga bermartabat. Nih harus baik ya kalimat yang diberikannya ya. Bagaimanapun komunikasi ini harus bisa apa ya membuat kita bisa memposisikan diri juga gitu ya seperti pelanggan. Seandainya kita menjadi pelanggan diperlakukan seperti itu bagaimana? Gitu ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Terus kira-kira kalau misalnya kita jadi pelanggan diperlakukannya dengan baik rasanya seperti apa? Nah, itu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi setidaknya pelanggan kita ini merasa dihargai gitu ya. Oke, selanjutnya nih, masih banyak yang join ya ternyata. Kemudian bersikap tulus membantunya ya. Jangan pas ada bosnya nih, kita jadi asisten penjualan toko, ada kepala toko, ada supervisornya datang baru. Ibu silakan Bu, selamat berbelanja. Sibuk ambil-ambil apa keranjang belanjaan yang nggak perlu diambil-ambilin misalnya gitu ya. Jangan ya, jangan caper ya. Jadi harus tulus gitu, tulus dalam melayani permintaan pelanggannya gitu ya. Jadi jangan sampai kita melayaninya berlebihan karena kalau berlebihan juga kita jadinya aneh, betul nggak? Ini orang kenapa sih baru juga kita datang udah disodor-sodorin misalnya keranjang belanjaannya. Ini Bu, Ibu mau nyari apa beras ya Bu? Sebelah sini Bu, ini loh, ini kalau sirup sebelah sini nih Bu. Gak enak juga kalau kayak gitu ya. Jadi sebisa mungkin layani pelanggannya dengan sikap yang tulus gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti juga balik lagi ke pelanggannya ke tempat kita gitu ya. Karena beda loh orang yang melayani dengan tulus dengan orang yang melayaninya dibuat-buat gitu ya. Yang drama itu kelihatan ya. Betul nggak? Apalagi kalau ada kelihatan ya ada supervisornya datang, ah, ada si bos, wah langsung dia. Biasanya suka ada tuh yang kayak gitu, masih ada aja ya kan? Mungkin pernah ngeliat ya, pernah mengalami juga mungkin atau pernah kita lakukan. Ups, jangan ya. Jadi harus tulus. Kemudian jaga emosi juga penting ya. Baru putus nih sama pacar atau di rumah beras habis nih bete nggak bisa masak. Terus kita harus melayani pelanggan, pelanggannya kebenaran cerewet misalnya. Mbak, ada nggak? Ini loh bahan-bahan ini yang aku cari nih. Oh itu maaf Bu, nggak ada Bu. Masa sih nggak ada? Ini kan toko kue. Masa bahan-bahan kue nggak ada di sini? Ini jualan apa sih sebetulnya tokonya? Loh, Ibu gimana sih? Kan saya udah bilang nggak ada. Misalnya gitu, gimana kira-kira? Kabur ya? Betul nggak? Loh, kenapa jadi emosi? Orang saya tanya kok, misalnya gitu ya. Karena kan bagaimanapun pelanggan nggak mau disalahkan, betul nggak? Sekalipun dia yang salah. Ya, sepakat? Sepakat ya? Kita nih order, ternyata kitanya salah klik order toko online nih. Misalnya Mbak Nur Cahya mau beli bajunya warna kuning. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata yang diklik warna biru. Datanglah warna biru. Mbak, kok ini warna biru yang datang? Komplain, ya kan? Udah komplain marah-marah. Padahal kita sendiri yang salah misalnya. Tapi tetap aja sebagai tenaga penjualan gitu ya, kita nggak bisa nih balik marahin. Ya Mbak sendiri yang salah. Kan Mbak yang klik jadi warna biru bukan saya. Misalnya saya kan cuma siapin pesanan sesuai order misalnya kayak gitu ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai walaupun si pelanggannya yang salah, tetap ya kita wajib minta maaf. Yang pertama ya, harus minta maaf. Mohon maaf Bu atas ketidaknyamanannya. Boleh dicek kembali misalnya, gitu ya kan lebih enak bahasanya. Boleh dicek kembali pesanannya apa. Mungkin kakak salah klik mungkin, misalnya seperti itu ya. Jadi jangan langsung disalahkan. Ya mbaknya sih salah klik ya udah kita kan cuma kirim sesuai orderan aja. Jangan dibalasnya seperti itu ya. Nanti kabur dia nggak akan mau lagi balik lagi ke toko kita. Gitu, oke? Nah ini dia nih penting juga ya ucapkan terima kasih. Jangan sampai lupa.
apapun itu ya, ucapkan terima kasih. Ada 3 words ya, 3 magic words ya. Tolong, kemudian apalagi terima kasih dan juga maaf. Ini penting nih untuk pelayanan. Jadi jangan sampai lupa 3 magic words ya. Kemudian selanjutnya tawarkan produk yang lain nih. Pernah nggak kita ke toko nih, yang kita cari nggak ada produknya. Misalnya Mbak Yani nih datang ke toko. Saya mau cari ini loh, cari obat sakit kepala ke apotik nih. Oh, mohon maaf Bu, untuk merek yang ini nggak ada. Adanya juga merek yang ini, tapi kandungannya sama kok. Misalnya seperti itu. Kita ditawarkan produk lain. Pernah ya? Pernah nggak seperti itu? Pasti pernah ya? Nggak ada Bu, tapi komposisinya sama, tapi mereknya berbeda. Ini adanya obat yang ini. Mau Ibu ambil atau enggak misalnya? Mau nggak Bu pakai yang ini misalnya? Kalau kitanya mau ya silakan gitu ya dibeli. Tapi kalau nggak cocok misalnya, oh ya udah, enggak deh saya carinya yang ini misalnya. Udah kita pergi dari tokonya. Enak ya? Dibandingkan kita misalnya, Mbak ada ini nggak? Nggak ada Bu. Udah aja. Terus kita yang, oh nggak ada ya? Ya udah deh gitu ya. Akhirnya pergi aja gitu. Nah kebanyakan kebanyakan nih kalau misalnya beberapa ya yang saya temui juga sesuai dengan pengalaman kita masing-masing juga mungkin pernah ya dilayani seperti itu ya Mas Awaludin misalnya nih datang nih ke toko baju. Mbak, saya carinya nih merek A, terus size-nya misalnya sekian. Oh, mohon maaf Pak, nggak ada. Terus, oh nggak ada ya? Oh ya udah deh, kita kecewa ya. Betul nggak? Tapi kalau kita misalnya, mohon maaf Pak, itu nggak ada nih untuk merek yang itu. Tapi untuk size yang ini ada merek lain. Bapak mau lihat dulu. Itu lebih enak ya. Kita awalnya kecewa nih. Tapi kita ditawarkan produk yang lain. Kita akhirnya, oh ada solusi gitu ya. Oh coba deh boleh dilihat misalnya gitu. Terus kita lihat gitu kan. Akhirnya nanti ya keputusan akhirnya kalau memang kita cocok ya silakan diambil gitu ya. Enggak pun yang enggak jadi masalah. Tapi ini kewajiban kita nih sebagai seorang tenaga penjualan untuk memberikan solusi alternatif ya jika memang produknya yang dicari sama si pelanggan ini tidak ada. Jadi kita harus bisa untuk menawarkan produk yang lain. Jangan lupa juga dikasih bonus, kasih diskon gitu ya. Biasanya nih kalau di warung-warung grosir atau retail biasanya kalau dia sering belanja kan kita tahu ya siapa pelanggan tetapnya. Biasanya tahu nih Mbak Mas itu punya toko nih. Ah kayaknya Bu Manila nih yang sering belanja ke sini. Udah 1 bulan dia udah jadi pelanggan tetap di sini. Ah nanti bulan depan deh dikasih bonus, dikasih sirup misalnya. Bu, ini ya bonusnya. Seneng nggak pelanggannya? Seneng, pasti balik lagi. Dijamin ya. Atau dikasih diskon nih misalnya beli belanja jualan misalnya kita jualan baju nih, jualan baju, terus misalnya dibeli nih, Mas Teguh, misalnya Mas Teguh beli baju nih dari Mbak Mei nih misalnya. Terus karena Mas Teguh nih sering banget beli baju di Mbak Mei ini, akhirnya dikasih bonus, dikasih diskon misalnya. Udah deh, kalau ambil 1 lusin, saya diskon nih 10% misalnya gitu. Nah itu juga apa salah satu bentuk penawaran ya supaya ya itu tadi siapa sih yang nggak suka diskon ya kan apalagi mama ya. Siapa yang nggak suka bonus juga ya kan pasti semua suka gitu. Jadi silahkan diberikan nih bonus atau diskonnya juga gitu. Oke rekan Arsike untuk share screen-nya akan saya stop dulu ya. Nah kurang lebih penjelasannya seperti itu. Silahkan yang mau bertanya nih. Nggak terasa ya kalau dia ngobrol terus, ngomong terus ya. Tiba-tiba waktunya udah sebentar lagi nih. Untuk yang mau bertanya mengenai materi ini, silakan boleh langsung dituliskan di kolom chat atau boleh langsung diaktifkan juga nih mic-nya. Silakan. Untuk yang bertanya mengenai kendala teknis pelatihan, Mas Hartanto nih ya. Nah, silakan nanti ikut yang di sesi konsultasi ya, yang di jam 10 karena ini kita kan webinar ya, bukan untuk sesi konsultasi. Nah, nanti kalau untuk sesi konsultasi, silakan ditanyakan kendala-kendala yang mungkin rekan-rekan hadapi pada saat mengerjakan pelatihannya. Gitu ya, jelas ya. Jadi nanti ikut lagi jam 10 nih kalau ada memang kendala pada saat mengerjakan pelatihannya. Silakan, ada yang mau ditanyakan nih? Boleh? Gratis? Enggak ya? Silakan, boleh nih. Yang belum di screenshot jangan lupa kalau punya Instagram boleh banget nih di screenshot. Kemudian jangan lupa dikasih kata-kata mutiara ya, kata-kata mutiara. Kasih kata-kata yang indah gitu ya, apa yang rekan-rekan rasakan selain webinar ini. Jangan lupa di tag ke akunnya Prakerja juga, tag juga akunnya RCK supaya kita tahu bahwa rekan-rekan sudah mengikuti webinarnya gitu ya. Oke. Em, tadi ada yang bertanya kah? Silakan nih, ada yang mau bertanya boleh?
Boleh diacungkan tangannya, silakan. Atau sudah paham semua ya, kurang lebih apa yang dijelaskan? Mudah-mudahan sudah dapat dimengerti ya, dan mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan, itu harapannya. Gitu, karena materi mah udah banyak, betul nggak? Materi itu banyak di internet, apalagi kita udah bisa cari sendiri untuk materinya. Tapi yang jarang itu apa? Yang jarang itu bisa kita aplikasikan di dunia nyata, di kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Apalagi rekan-rekan yang memang berniat untuk membuka usaha gitu ya. Pengen dia buka usaha kecil-kecilan yang tanpa modal, misalnya menjadi kayak reseller-reseller gitu, misalnya silakan. Oh iya nih Mbak Sarah punya kemampuan make up nih misalnya. Mau cobain deh make upin yang mau wisudaan misalnya gitu ya. Nah, itu silakan nanti dipromosikan gitu ya, bisa melalui media sosial, itu udah paling benar ya. Promonya sekarang ini di zaman digital ini, promo melalui media sosial ini udah paling betul caranya ya. Jangan lupa juga konsisten dalam mempromosikan produk kita. Misalnya postingnya dari hari misalnya dari hari Senin sampai ke hari Minggu misalnya, di jam berapa nih? Misalnya postingnya setiap jam 9 pagi. Itu harus konsisten kita lakukan setiap jam 9. Jadi jangan sampai nanti hari ini posting jam 9, besok udah deh nggak usah posting dulu, males. Besoknya lagi baru posting lagi. Terus terus bergantian gitu ya, hari ini posting, besok enggak posting enggak, terus kayak gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi ya, kalau kita memang misalnya berniat untuk berjualan, apalagi untuk membuka toko online, jangan lupa harus konsisten. Kira-kira orang jam berapa nih buka handphone? Kira-kira misalnya biasanya sebelum jam kerja, jam istirahat sama jam pulang kerja biasanya itu ya. Nah, di waktu itu silakan kita ambil kesempatan untuk bisa kita promosikan gitu ya. Gunakan komunikasi yang baik. Halo guys, kalau gitu sekarang ya banyak ya. Mungkin udah pernah lihat juga nih video-video testimoni ya. Boleh dijadikan referensi gitu ya untuk kita misalnya yang mau membuka usaha. Boleh sekali itu ya. Oke. Ada yang tanya nih. Sertifikat nggak keluar nanti ya di sesi konsultasi ya. Oke, kita fokus ke yang bertanya dulu ya. Bagaimana caranya agar pelanggan yang pernah kecewa atas pelayanan yang kurang biar kembali untuk membeli? Atas nama Ridwan, mana nih ya orangnya ya? Kita open mic ya, biar saya bisa dengar suaranya, biar lihat kita semua bisa lihat wajahnya juga. Mana nih atas nama Ridwan? Mana ya? Boleh langsung diaktifkan mic-nya nih atas nama Ridwan. Mana ya? Ini kira-kira menurut rekan-rekan gimana? Kecewa nih. Gak usah tanya ke yang lain dulu, tanya dulu ke diri sendiri. Kira-kira kalau kita pernah kecewa atas pelayanan yang diberikan, kira-kira kita mau nggak sih balik lagi ke situ? Pasti nggak mau ya. Pasti pikir 2 kali. Aduh, nanti deh. Nggak mau nanti dulu deh. Nggak mau balik lagi ke situ, mending cari toko yang lain deh. Yang lebih baik pelayanannya. Biasanya seperti itu ya. Tapi kita nggak bisa juga nih membiarkan si pelanggan yang kecewa ini begitu aja. Nggak bisa. Caranya yaitu salah satunya dengan tadi, kasih diskon. Misalnya gini, kita punya usaha laundry nih. Kita punya usaha laundry, misalnya Mbak Melani Lani ini punya usaha laundry. Terus Mas Taufik nih datang nih ke tempat laundryannya Mbak Melani nih. Terus kebetulan misalnya ternyata begitu dicuci bajunya, ada yang luntur. Akhirnya kena baju yang lain. Misalnya gitu ya, lunturnya warna merah misalnya. Terus semua baju jadi akhirnya warna merah. Kecewa dong kita, betul nggak? Mas Taufik pasti kecewa, kesal, marah. Gimana sih Mbak? Ini kok baju saya jadi luntur merah semua? Misalnya gitu. Ini kan baju saya mahal-mahal loh. Branded semua, misalnya gitu ya. Terus kita kan kecewa nih, posisinya lagi marah si pelanggannya. Karena itu tadi, misalnya nggak sesuai nih dengan apa yang kita harapkan. Kenapa sih pelanggan kecewa ya? Karena nggak sesuai ya dengan apa yang mereka inginkan. Dan kita, ingat ya rekan-rekan, kita nggak bisa nih mengatur keinginannya mereka. Gitu ya. Yang kita bisa adalah melihat nih peluang kira-kira permintaan mereka apa, kebutuhan mereka apa. Tapi kita nggak bisa mengatur, Mbak pokoknya kamu harus maunya gini-gini-gini ya. Mbak pokoknya kalau belanja ke toko aku, Mbak tuh harus gini-gini-gini, nggak bisa. Ya kan? Setiap orang punya keinginannya masing-masing. Betul ya? Jadi kita nggak bisa mengatur mereka. Nah, bagaimana kalau terjadi seperti ini? Nah, caranya begitu nanti datang nih, kan lagi marah-marah, pertama sekali yang saya bilang tadi ya, minta maaf. Itu udah pasti harus dilakukan. Minta maaf. Mohon maaf Pak, kami tidak mengetahui. Misalnya, jangan sampai gini,
Ya Bapak kenapa nggak bilang bajunya luntur? Tahu kalau misalnya ini luntur ya kan saya pisahin. Nah, jangan kayak gitu juga. Ingat yang tadi, jaga emosi, ya kan? Padahal misalnya harusnya kita sebagai pelanggan juga ngasih tahu. Sebetulnya gitu ya harusnya kan. Mbak ini ada yang baju yang luntur ya, tolong dipisahkan. Khawatirnya kena yang lain misalnya, itu lebih baik. Tapi kan kadang mungkin misalnya Mas Taufiknya pada saat menaruh bajunya mungkin lupa gitu ya, kan ada beberapa faktor ya. Nah, tapi sudah terjadi nih bagaimana misalnya gitu ya. Minta maaf pertama kali, maaf, mohon maaf ya Pak, ini adalah kesalahan kami misalnya gitu. Akui dulu kesalahannya. Setelah minta maaf, akui kesalahannya, kemudian berikan solusi. Karena bajunya ini tidak bisa dikembalikan warnanya, misalnya gitu ya, kami akan coba mengganti kerugiannya. Nanti negosiasi, misalnya, ya saya mau diganti, misalnya saya nggak mau bayar uang laundrynya. Baik Pak, tidak perlu bayar uang laundry. Kasih voucher. Ini jika Bapak nanti mau laundry lagi ke sini, Bapak dapat bonus nih. Ini vouchernya Pak. Nanti bisa Bapak gunakan pada saat Bapak laundry lagi ke sini. Gitu. Jadi itu sebagai bentuk permintaan maaf kita. Jadi jangan misalnya dia udah kecewa terus kita biarkan aja, nggak ada. Gimana sih kalau kita sakit hati nggak disembuhin gimana? Gitu ya, udah disembuhin aja masih membekas, ups, yang galau nih, jangan galau ya, beda ya. Nah, jadi kita sakit hati nggak ada obatnya gitu kan istilahnya, nggak diobatin gimana gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Jadi ketika dia sudah kecewa, nah jangan lupa tadi misalnya mohon maaf, minta maaf terlebih dahulu, akui kesalahannya, berikan apresiasi yang lain gitu ya, berikan penghargaan yang lain kepada pelanggan misalnya dengan cara tadi kasih bonus, kasih voucher gitu, kasih diskon. Ya Pak, ini karena ini kesalahan kami, Bapak tidak perlu membayar untuk uang jasa laundrynya misalnya. Dan ini atas permintaan maaf kami, Bapak dapatkan voucher ini. Atau mungkin pernah juga nih rekan-rekan yang misalnya menginap di hotel, ternyata pelayanan di hotelnya kurang baik, itu juga sama ya. Biasanya dikasih nih 1 hari free untuk menginap. Biasanya seperti itu. Jadi diobati rasa kecewanya. Supaya apa? Karena nanti kalau sudah seperti itu, nih Mas Taufik, iya nih kemarin ngelondri di tempatnya tadi siapa ya Mbak Melani. Tadi abis ngelondri di tempatnya Mbak Melani nih, terus kelunturan semua bajuku misalnya gitu. Tapi ini loh, dia baik juga loh ngasih voucher gitu ya. Jadi masih ada baik-baiknya gitu ya. Jadi masih nanti yang akan dia ucapkan atau yang dia akan beritahukan kepada orang-orang di sekitarnya masih tetap ada kebaikan di dalamnya. Gitu ya. Jadi nggak melulu cuma ngejelek-jelekin. Iya tuh tadi di Melani tuh semuanya kelunturan. Rugi aku. Emang sih nggak bayar jasa laundrynya gitu ya. Biasanya kayak gitu ya. Nah, jadi jangan sampai emosi yang meledak-ledak dari si pelanggan ini tidak kita redam gitu ya. Nah, redamnya dengan cara yang tadi. Kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan terjawab ini ya. Mas Ridwan ya dan untuk yang lain juga ya. Oke. Wah, sudah 9.45 ya. Untuk webinar ini rekan-rekan cukup absensi saja ya. Ini kan kita record ya. Jadi nanti akan ada recordingnya juga. Jadi nanti akan kita tinggal verifikasi aja wajahnya. Gitu. Tim kami akan memverifikasi wajah rekan-rekan. Makanya saya dari tadi bilang silakan dinyalakan kamera depannya ya supaya wajahnya kelihatan. Oke. Nah, ini mohon maaf sekali nih yang baru bergabung. Mungkin ya ini karena waktunya sudah mau habis juga nih. Mohon maaf sekali ya. Ini satu lagi dia nih dari Mbak Melani sendiri ya. Tadi udah saya sebut-sebut nih ya. Tiba-tiba datang mengembalikan barangnya yang rusak. Padahal barang yang dibeli tidak tadi dalam keadaan yang baik. Oh, jadi udah beli gitu ya, dibalikin lagi dalam keadaan rusak. Oh, ibu ini ngajak berantem ini ya namanya ya. Belinya kan bagus, kenapa datangnya rusak misalnya gitu ya. Nah, kalau caranya seperti ini, Bu, Mbak Melani ya, nanti boleh dibicarakan di awal. Biasanya kan setiap toko punya ketentuan ya, dikasih tahu nih, apalagi kalau toko online penting ya, harus dikasih tahu di awal. Ketentuannya seperti apa, misalnya barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, barang yang misalnya kalau misalnya mau diretur pun harus ada bukti video pada saat membukanya, misalnya seperti itu ya. Jadi ditawarkan ketentuan-ketentuannya di awal Mbak Melani untuk mengantisipasi hal yang seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, misalnya sudah terjadi nih, dikembalikan lagi, terserah balik lagi sebetulnya terserah Mbak Melani gitu ya sebagai pemilik tokonya apakah mau menerima barang tersebut kembali atau seperti apa gitu ya. Kalau saya, menurut saya lebih baik tadi balik lagi ke ketentuan yang kita sudah informasikan di awal. Oke, sebentar ya. Gitu ya. Jadi harus kita kasih tahu dulu di awal bagaimana ketentuan berbelanja di toko kita. Gitu ya. Apalagi kalau misalnya barangnya keadaannya datangnya rusak gitu ya. Padahal di awal kita kasih
baik gitu ya. Nah, ada nggak buktinya? Gitu. Jadi kita sodorkan bukti juga nih, Bu, saya kirimkan barang ke Ibu ini dalam keadaan yang baik dan kami tidak menerima, mohon maaf misalnya untuk barang yang sudah rusak karena ini kan sudah dipakai. Seharusnya misalnya, sebaiknya ketika Ibu menerima apa namanya barangnya, barang yang diterima pada saat itu misalnya karena di ketentuan di kami misalnya harusnya divideokan pada saat menerima barang baru baru banget diterima nih, terus divideokan pada saat bukanya gitu ya, unboxing-nya nih biasanya gitu ya dibuka. Nah, itu baru nanti bisa kami ganti dengan yang baru. Tapi kalau misalnya tidak ada bukti videonya, mungkin saja kan nanti setelah dibuka ternyata dia pakai dianya nggak bisa pakai atau nggak bisa menggunakannya gitu ya, akhirnya sampai rusak gitu kan, itu kita juga yang rugi sebagai penjualnya gitu. Jadi dikomunikasikan di awal bagaimana ketentuannya itu lebih baik dibandingkan dengan kita main kasih 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 aja gitu ya. Kemudian kita juga harus pastikan barang-barang yang kita jual ini memang kondisinya baik gitu ya. Pastikan juga jangan sampai kita ngotot-ngotot nyalahin, ya ibu saya nggak tahu maunya saya udah ngirim, ternyata memang ada yang cacat misalnya gitu ya. Lupa nih nggak kecek misalnya, nah, jangan sampai itu juga terjadi. Gitu. Jadi dipastikan barang yang kita jualnya baik kondisinya, kemudian jangan lupa dikasih ketentuan juga di awal supaya mereka juga nggak seenaknya sebagai pelanggan gitu ya main rusak kembaliin nggak bisa gitu ya, rugi dong kita. Kurang lebih begitu ya Mbak Melani ya, mudah-mudahan menjadi solusi nih. Jadi silakan di awal dikasih ketentuannya seperti apa, harus kalau misalnya mau unboxing harus ada bukti videonya baru nanti bisa kita tindak lanjuti solusi berikutnya apa gitu. Kalau memang ternyata barang yang dibelinya misalnya ada kekurangan gitu, entah rusak atau cacat atau lain sebagainya. Gitu ya kurang lebih ya. Oke nih rekan-rekan, mohon maaf sekali ini sudah lebih dari waktu ya. Udah lebih 8 menit, mohon maaf ya mengambil waktunya ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung nih. Mudah-mudahan ilmunya walaupun sedikit bisa dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan, itu harapannya. Kemudian jangan lupa juga jaga kesehatan rekan-rekan ya. Masih pandemi ya, belum selesai ya. Kapan kita bisa ke mall ya? Oke, biar kita bisa tahu ya bagaimana nih sekarang pelayanannya setelah pandemi ya kan. Kita bisa ngetes juga supaya nanti menjadi referensi kita untuk kita yang mau membuka usaha misalnya gitu ya, supaya tahu pelayanan yang baik itu seperti apa sih. Karena kita juga ikut merasakan mendapatkan pelayanan dari tenaga asisten penjualan toko gitu. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Yang belum di-screenshot silakan boleh di-screenshot terlebih dahulu, jangan sampai tidak ya. Kalau punya Instagram boleh di-tag ke IG-nya kita ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa dan kesempatan. Salam progres.